الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Anak-anakku sekalian, santri pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan yang Ustadz banggakan, wali santri, ayah bunda sekalian yang dalam kesempatan malam hari ini berkenan untuk mendengarkan nasihat-nasihat akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat tentang ayat, nasihat tentang hadis, kandungan-kandungan yang berada di dalamnya. Anak-anakku sekalian, syariat Islam begitu sempurna dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah mendekatkan diri kepadanya penuh dengan untaian-untaian kalimat yang sangat indah, yang di dalamnya terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang maha untuk disanjung, yang berhak untuk dipuji, yang berhak untuk dikatakan dengan kata-kata yang indah dan tinggi, sempurna. Di dalam ibadah tersebut juga terdapat untaian-untaian kalimat doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam apa yang tadi Ustadz sampaikan itu terdapat di dalam ibadah solat rutinitas kita yang dalam sehari semalam kita melakukannya 5 kali, 5 waktu. Di dalam sholat tersebut sudah kita semua pelajari, sudah antum mendengarkan dan sudah memahaminya insyaallah. Dimulai dengan takbir, pujian yang tinggi, pujian yang agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah, lalu baca surat Al-Fatihah, baca surat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian segala macam bentuk doa dan pujian yang ada di dalam rangkaian sholat tersebut. 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Semuanya diawali, diakhiri, dimaknai dengan sanjungan-sanjungan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan malam kali ini Ustadz melanjutkan apa yang masih tersisa dari buku ini, yaitu syarah doa-doa yang terdapat di dalam solat dan zikir. Malam hari ini kita masuk kepada as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapankah itu dibaca bacaan solawat ini? Yang wajib adalah pada saat tasyahud yang terakhir.
Kalau sholatnya 2 rakaat, maka tidak ada tasyahud awal. Yang ada hanyalah tasyahud akhir di 2 rakaat tersebut. Maka wajib dibaca sholawat tersebut. Kalau sholatnya 3 rakaat, maka di 3 rakaat yang terakhir itulah dibaca sholawat ini. Kalau sholatnya 4 rakaat, maka di 4 rakaat yang terakhir itulah dibaca sholawat ini. Itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya, termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. Bagaimana dengan tasyahud yang pertama? Ya, 2 rakaat pertama di sholat maghrib, 2 rakaat pertama di sholat zuhur, di sholat asar, 2 rakaat pertama di sholat isya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tidak disyariatkan, sunnah menurut ulama Asy-Syafi'iyah. Artinya cukup kita mengucapkannya, membacanya sampai hanya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian bangun berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga tanpa membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Ini waktu membaca bacaan sholawat kepada Nabi SAW. Bentuk bacaannya sebagaimana yang tertuang di dalam buku yang antum pegang, silahkan diikuti bukunya anak-anak sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Ada yang kurangkah di sini? Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sigotnya, ya, bacaannya beragam. Di antaranya salah satunya ini. Dalam sigot yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Atau innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Beragam bacaan sholawat yang telah ditetapkan oleh syariat. Mana yang kita pilih terserah. Yang penting seluruhnya ada keterangan, ada dalilnya. Apakah kita harus mematenkan sesuatu? Tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Yang dibaca ini terus, enggak apa-apa. Sebagaimana juga doa al-iftitah, doa permulaan sholat. Bacaannya beragam. Boleh dipilih salah satunya. Ya, boleh dipilih salah satunya. Kita mulai dengan ma'ani dari sholawat tersebut, makna-makna yang terkandung di dalam sholawat tadi. Ya, bersolawat kepada Nabi SAW ya syabab, itu juga ditekankan dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah yang tinggal di langit-langit Allah Subhanahu wa taala, langit-langit yang agung, mereka yusholluna 'ala nabi, bersolawat kepada Nabi SAW. Maksud dari bersolawat kepada Nabi SAW tersebut adalah pujian kepada beliau, pujian untuk beliau, kepada beliau dengan sanjungan yang indah, ya, di sisi penduduk yang ada di langit, di sisi para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji Nabi SAW. Para malaikat juga demikian. Sungguh mulianya Nabi kita, Nabi Muhammadin SAW. Beliau adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi yang pelengkap untuk menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya, ajaran-ajaran syariat-syariat sebelum Nabi SAW. Sehingga tatkala datang Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat yang lain gugur. Syariat yang lain tidak boleh dijadikan pedoman, tidak. Ustaz, Nabi Musa kan Nabi Allah, kitabnya dari langit, kitabnya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menggunakan Taurat saja untuk berhukum di atas muka bumi ini, untuk berpedoman dalam saya beragama Islam ini. Tidak boleh. Tidak boleh, karena sudah dihapus.
dengan datangnya Nabi SAW. Nabi Isa alaihi salam kadzalik. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, membawa kitab Injil. Saya mau berhukum dengan Injil saja. Karena sama, turun dari langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh. Terus berhukumnya dengan apa? Dengan Al-Qur'an, musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran inilah yang membenarkan, yang menjadi pembenar, membenarkan dari hal-hal yang kurang di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi itulah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang terakhir datang, yang pertama akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maknanya salatullahi ala nabiyyihi. Salatullahi ala nabiyyihi ay thana'uhu alaihi wa ta'zimuh. Bersolawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maksudnya adalah pujiannya Allah, sanjungannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sanjungan, dengan pujian-pujian yang indah, pujian-pujian yang luhur, sanjungan-sanjungan yang baik. Dan bukan sanjungan basa-basi, bukan pujian basa-basi, tidak. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan menghormatinya, mengagungkannya. Sebatas beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini makna salatullah ala nabiyyihi. Apa sih makna solawat Allah kepada nabinya? Memujinya. Dengan pujian yang tulus, dengan pujian yang benar, bukan basa-basi, tidak. Dan menghormatinya, mengagungkannya. Wassalatul malaikah wa ghairihim alaihi talabu dzalika minallahi ta'ala. Sementara yang dimaksud dengan solawatnya para malaikat dan makhluk yang lain untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah talabu dzalika minallah, permintaan, ya, permohonan, sanjungan dan pujian ini dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal muradu talabuz ziyadah la talabul asl. Yang dimaksud adalah permohonan supaya ditambahkan keagungannya, ditambahkan kemuliaannya, dilipat gandakan sanjungan dan pujiannya. Ini yang dimaksud dengan sholawat malaikat atau makhluk yang lain kepada Nabi SAW. Wal makna, dilihat lagi di dalam kitab, Allahumma zid Muhammadan ta'ziman wa thana'an wa takriman. Seperti tadi yang barusan Ustaz sampaikan. Maknanya adalah apabila para malaikat dan makhluk yang lain bersolawat kepada Nabi SAW, termasuk manusia juga termasuk kita, yang diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh syariat untuk bersolawat kepada Nabi SAW, terutama terkhusus di hari Jumat. Perbanyaklah solawat untuk Nabi SAW, dan wabil khusus lagi pada saat kita solat, karena yang kita pelajari sekarang adalah bacaan-bacaan solat dan dikir-dikir waktu solat tersebut. Bersolawat kepada Nabi di tasyahud yang terakhir. Maknanya adalah, ya Allah, zid Muhammadan ta'ziman wa thana'an wa takriman. Ya Allah, tambahkanlah untuk beliau, untuk Nabi Muhammadin SAW, keagungannya, ya, pujian sanjungannya dan kemuliaannya ditambah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak para malaikat yang bersolawat, semakin banyak manusia yang bersolawat untuk nabinya Nabi Muhammad SAW dengan ketulusan mereka, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia, semakin terhormat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa ala ali Muhammadin.
Siapa mereka? Dan untuk keluarga Muhammad. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga tersebut? Tentu adalah para istri Nabi. Istri-istri Nabi. Wa dzurriyyatuhu, dan keturunan Nabi. Ya, dan keturunan Nabi. Qalu, ulama menyampaikan, wal ahl sawaun. Al-al alu Muhammadin, ahlu Muhammadin, maknanya sama, keluarga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Humul azwaj, mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Wa yadkhulu fi dzurriyyah al-auladu wa auladuhum, termasuk dalam keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, anak-anak mereka semua. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak, ikhwas sekalian, anak-anakku. Yang pertama jelas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Salamah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ummu Salamah ini berhijrah, wanita pertama yang berhijrah menuju ke Habasyah. Ya, padahal Ummu Salamah ini termasuk dari kabilah yang sangat mulia, yang sangat terhormat dari Bani Makhzum. Dari Baninya Abu Jahal, kabilahnya Abu Jahal. Namun Ummu Salamah masuk Islam, aslamat. Dan tidak tahan dengan perlakuan orang-orang musyrik Quraisy di Mekah, beliau berhijrah bersama para sahabat yang lain yang sudah masuk Islam menuju ke Habasyah. Kemudian istri yang kedua, ya istri yang pertama mohon maaf Khadijah, ya, setelah meninggal baru Ummu Salamah. Jelas Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan salam kepada Khadijah tatkala Khadijah ini sedang berada di dapur menyiapkan minuman dan sedikit makanan untuk suaminya, untuk Nabi SAW. Jadi Khadijah ini juga buat ibu-ibu ya, bunda-bunda sekalian yang ada di rumah. Khadijah itu adalah wanita yang sangat-sangat perhatian terhadap suaminya, yaitu Nabi SAW. Ketika Nabi datang, tidaklah Nabi SAW datang dari luar kemudian masuk ke rumahnya kecuali Khadijah sudah mempersiapkan minuman dan makanan. Suatu hari tatkala Nabi SAW baru datang dari luar, Khadijah langsung buru-buru menuju ke dapur menyiapkan minuman dan makanan. Turun dari langit malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untuk istrimu Khadijah. Ya, subhanallah, Allahu akbar. Siapa di antara kaum wanita, ya manusia pada umumnya, yang diberi salam oleh Allah Subhanahu wa taala? Khadijah. Beliau sangat utama sekali. Makanya Khadijah adalah istri yang lama. Begitu Khadijah wafat, Nabi sangat bersedih, berkabung dengan wafatnya ibunda Khadijah. Kemudian yang kedua, tadi Ummu Salamah diantaranya, kemudian Zainab binti Jahash, lalu Juwairiyah, kemudian Ummu Habibah, lalu Sofiyah, juga Zainab binti Khuzaimah, kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Saudah binti Zam'ah. Jadi kurang lebih istri Nabi SAW ini ada 11. Istri beliau SAW. Inilah salawat wa ala ali Muhammad teruntuk istri-istri beliau SAW, ummahat al-mu'minin, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya, Fatimah, Hasan, Husain, Zainal Abidin, dan terus ke bawah. Ya. Kemudian, wa barik ala Muhammadin
wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim. Barik berasal dari kalimat al-barakah. Wa barik ala Muhammad. Wa barik bisukun. Berasal dari kalimat al-barakah, keberkahan. Miwahian nama wa ziyadah wa tabrik. Yang maknanya adalah an-nama, tumbuh, berkembang. Wa ziyadah, dan terus bertambah. Terus bertambah, tumbuh, berkembang, semakin banyak, semakin bertambah. Ini asal kata dari barik, minal barokati. Fahada du'a yatadhammanu i'ta'uhu sallallahu alaihi wasallam minal khairi ma'a'tahu li ali Ibrahim wa idamatuhu wa thubutahu lahu wa mudha'afatahu lahu wa. Maksud dari doa ini, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa barakta ala Ibrahim, dan berikanlah keberkahan, tambahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri dan keturunannya, sebagaimana engkau bersolawat kepadanya dan engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim alaihi salam. Maknanya adalah doa. Doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkandung di dalamnya doa pemberian kebaikan-kebaikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diberikan keberkahan dan kebaikan ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam banyak sekali dikaruniai keberkahan. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim tidak tergiur dengan peribadatan kepada patung, kepada berhala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhannya sendiri. Di mana Rob saya? Mencari Tuhan. Ketika matahari terbit, ini adalah Tuhanku. Kemudian tatkala tenggelam, tidak suka saya dengan sesuatu yang tenggelam. Bulan juga muncul juga demikian. Aku hanya menyembah kepada zat yang telah menciptakanku saja. Saya tidak suka dengan yang tenggelam. Ini kebaikan fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia melalui istrinya. Ya, Hajar, lahirlah Ismail. Lahirlah Ismail kecil, ditaruh keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sebuah lembah. Namanya Bakah, ya. Yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sana. Jangankan manusia lewat, tanaman saja tidak tumbuh di lembah tersebut. Namun pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat besar, karunia-Nya sangat luas. Tempat tersebut menjadi idola, menjadi idaman setiap kaum muslimin untuk dikunjungi, diziarahi. Yaitu di kota Mekah tersebut. Dulu tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Tanaman tidak tumbuh, burung tidak terbang di atasnya. Karena kering kerontang. Barulah setelah Zam-Zam airnya ini muncul dari situ, masyarakat berdatangan, musafir berdatangan, sehingga di situ sebagiannya ada yang bertempat tinggal di situ, bangun rumah dan seterusnya, sampai jadilah sebuah kota yang selalu dirindukan untuk dikunjungi oleh kaum muslimin. Pemberian kepada Nabi Ibrahim yang sangat berlimpah dan sangat banyak. Wa idamatahu, dan berikanlah kelanggengan dari kebaikan tersebut. Ya, selantiasa ada untuk Nabi SAW, serta dilipat gandakan dan ditambah kebaikan-kebaikan tadi. Untuk siapa? Lin Nabi SAW. Wa ala Ibrahim. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah wa ala Ibrahim. Siapa dia atau siapa mereka? Alu Ibrahim ini, keluarganya Ibrahim ini. Hum dzurriyyatuhu min Ismail wa Ishaq. Mereka adalah keturunan beliau Nabi Ibrahim alaihi salam.
baik dari Nabi Ismail atau dari Nabi Ishak alaihi wassalam. Baik dari Nabi Ismail atau dari Nabi Ishak alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim punya istri dua, Sarah dan Hajar. Awalnya Sarah, namun Allah Subhanahu wa taala belum berikan karunia keturunan untuk Nabi Ibrahim dari Sarah. Kemudian beliau menikah dengan Hajar, mendapatkan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Namun tatkala sudah begitu lama dengan Sarah tidak dikaruniai anak, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira dengan kelahiran Ishak. Sampai Nabi Ibrahim ibaratnya heran, ya Allah, saya ini sudah tua renta, istri saya juga sudah sudah monopause istilahnya, sudah tua juga. Bagaimana mungkin kami punya anak dari Sarah? Nah, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang besar juga. Dari Sarah muncul Nabi Ishak alaihi salam, dari Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Maka mereka itulah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kama jazama bihi jama'atun minasyurah, sebagaimana yang telah dipastikan oleh para ulama, ya, para ulama tafsir. Wa in thabata anna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kana lahu aulad min ghairi Sarah wa Hajar fahum dakhiluna la mahalah kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Apabila didapat keturunan yang lain, apabila didapatkan keturunan yang lain dari Nabi Ibrahim alaihi salam ini selain dari Sarah dan Hajar, selain dari Sarah yang melahirkan Ishak, Hajar yang melahirkan Ismail, jika ada keturunan yang lain selain dari kedua ibunda tersebut, maka mereka termasuk di dalam kategori keturunan ada, ya. Namun wallahu a'lam, Ustadz belum mengetahui akan hal itu sampai ada atau tidakkah keturunan Nabi Ibrahim yang lain selain dari Hajar ataupun Sarah. Namun jika didapatkan dalam kitab-kitab sejarah tentang istri Nabi Ibrahim alaihissalam selain Sarah dan Hajar dan memiliki keturunan, maka mereka termasuk dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Innaka hamidum majid. Penggalan kalimat berikutnya, innaka hamidum majid. Al-hamid man hasolalahu min sifatil hamdi wa akmaluha. Al-hamid, ya sebab man hasolalahu min sifatil hamdi akmaluha, yaitu orang yang mendapatkan sifat terpuji yang sempurna. Innaka hamidum majid, ya Allah, engkau adalah zat yang maha terpuji, yang sangat terpuji. Tidak ada yang mengalahkan engkau dari sifat tersebut. Ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka hamidun. Hamidun ai man hasalalahu min sifatil hamdi akmaluha. Wal makna innaka ya Rabb mahmudun ala ma tastahiquhu min nu'util kamal. Sesungguhnya engkau wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau adalah mahmud yang selalu dipuji, selalu disanjung, selalu diagungkan. Sesuai dengan apa yang ada pada diri engkau ya Allah, karena engkau adalah zat yang maha sempurna, memiliki sifat yang sangat sempurna sekali. Tidak ada sifat yang kurang pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah ngantuk, jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terjaga, Allah maha hidup, maha kekal, tidak akan hancur, tidak akan berubah, tidak akan menua, itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki-rizki yang banyak, keutamaan-keutamaan yang banyak. Allah tetap maha sempurna dan tidak akan berkurang mengurangi kekayaannya. Andaikan antum semua 300 sekian santri memohon kepada Allah,
Masing-masing satu santri memohon kepada Allahnya 10 macam. Ya Allah, saya ingin naik kelas, saya ingin nanti kuliah di kerajaan Saudi, saya ingin begini, saya ingin begitu. 10 permintaan. Saya ingin sehat, saya ingin kedua orang tua saya sehat, saya ingin mendapatkan taufik dari Engkau. Semuanya berdoa. Doanya macam-macam, yang lain bagaimana, yang lain begitu. Semuanya macam-macam, 300 santri lebih. Ditambah dengan makhluk yang lain, ditambah dengan manusia yang lain yang tidak berada di pesantren ini. Kemudian Allah berikan semuanya. Ya, Allah berikan semua permohonan-permohonan tersebut. Apakah ini dapat mengurangi apa yang ada di sisi Allah dari kekayaannya, dari kepemilikannya? Tidak ada sama sekali. Meskipun semuanya sudah diberikan, sudah dikasih, ya diijabahi doanya, dikabulkan doa-doanya, permohonannya tidak ada yang dikurangi. Semuanya diterima. Itu semua tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Maha sempurna. Tidak ada celah untuk bisa mencederai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aib, tidak ada cacat. Sebaliknya bahkan Allah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Mampu. Sementara kita manusia, ya Allah sangat lemah, dhaif. Kekayaan akan habis. Usia akan bertambah, pada akhirnya meninggalkan dunia ini. Ya. Kecerdasan bisa jadi akan berkurang. Hafalan kuat bisa jadi juga akan berkurang. Rumah tempat tinggal yang kita miliki mungkin akan pada tahun-tahun tertentu barangkali akan di-upgrade dan sebagainya. Artinya tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi apa yang kita miliki ini, sobat. Apa yang kita miliki ini. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Perkasa dan seterusnya. Innaka ya Rabb mahmudun ala ma tastahiquhu min nu'util kamal wa ala tafaddulika bin ni'ami alayya wa ala sairil khalqi. Wa ala tafaddulika bin ni'ami alayya, dan atas keutamaanmu ya Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku, memberikan beragam karunia kepadaku, wa ala sairil khalqi, dan kepada seluruh makhluk yang Engkau ciptakan. Innaka hamidun ya Allah, innaka hamidun. Engkau sangat terpuji, Engkau maha terpuji. Engkau telah memberikan nikmat-nikmat kepadaku yang tidak bisa saya hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan juga yang telah Engkau berikan nikmat karunia-karuniamu kepada makhluk yang lain. Manusianya, hewannya, tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, makhluk ciptaan Allah yang lain, Allah berikan kenikmatan bagi mereka. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala Hamidun, maha terpuji. Majidun, dzu majdin wa madhin wa thana'in karimin, adalah zat yang maha mulia, yang maha tersanjung, ya, kemuliaan dan sanjungannya juga begitu besar. Azimu fi dzatik, yang maha besar, maha agung zat Engkau ya Allah. Majidun, yang punya kemahaan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Azimu fi dzatika, Engkau sangat agung. Zat Engkau ini benar-benar tidak ada cacat sama sekali. Ya, sekarang kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun bagi seorang mukmin yang dia akan mendapatkan nikmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dengan melihat tanpa ada batasan sama sekali, tanpa ada penghalang sama sekali. Terang benderang. Bagaimana keagungannya, bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran kekuatan Allah akan dinikmati oleh kaum mukminin di akhirat kelak. Majidun wa asma'uka wa asma'ika wa sifatika wa aqwalika wa af'alika wa mulkika wa sultanika wa tafarrudika fi dzalik. Demikian pula dengan nama-nama Engkau sangat terpuji, sangat indah, sangat luhur. Namamu sesuai dengan sifatmu. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah sangat-sangat
terpuji sangat agung. Ucapan-ucapan Allah berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala semuanya benar, tidak ada yang salah. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya benar, tidak ada yang salah. Meskipun dirasa oleh manusia itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada saya dengan musibah yang sangat besar. Tapi seorang hamba harus menerimanya dari musibah tadi. Demikian pula kerajaanmu, kebesaranmu, kekuasaanmu, keesaanmu ya Allah, semuanya dzu majdin, sangat agung, sangat hamid. Itulah makna dari Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Muhammad, berikanlah sholawat kepada keluarga Muhammad, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah bersolawat dan telah memberikan tambahan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha terpuji, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha sempurna dari segala sisi. Salat jangan sampai sebagai kebiasaan saja tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaan yang kalian baca, yang kita baca, mari diresapi, mari dihayati. Untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Untuk lebih menjadikan seorang hamba ini khusyuk dalam menjalankan sholat 5 waktu ini. Itu yang bisa Ustadz sampaikan, yang bisa Ustadz baca di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, waktu yang pas sekali dengan tema yang disajikan di malam hari ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu untuk peduli dengan firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghayati, mengamalkan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.